Halo semuanya, kembali lagi di playlist membuat API sederhana menggunakan Node.js, MySQL, dan juga Express bersama saya Muhammad Putra Agi. Nah, pada video kali ini kita akan membuat folder project dan kemudian kita membuat server yang sederhana menggunakan framework Express.js. Langkah pertamanya adalah untuk membuat project, silahkan membuat folder dimanapun. Kemudian buat foldernya dengan nama projectnya adalah My Student. Kemudian setelah teman-teman membuat folder tersebut, nah jadi teman-teman bisa membuka Visual Studio Code teman-teman, kemudian folder tadi teman-teman drag ke dalam Visual Studio Code-nya. Nah, di sini nanti folder teman-teman tadi My Student akan terbuka di Visual Studio Code-nya. Di sini ya sudah terbuka foldernya. Kemudian teman-teman mengklik View di atas di sini, kemudian cari terminal. Klik terminalnya. Nah, di sini akan muncul terminal semacam command prompt ya, tapi di sini sudah integrasi langsung dengan Visual Studio Code-nya. Langkah selanjutnya adalah menginisiasi project Node.js. Di sini bisa kita ketikkan npm init, kemudian enter. Nah, di sini pastikan dulu ya teman-teman sudah menginstal Node.js gitu ya. Kemudian di sini akan ditanyakan package name-nya mau namanya apa, kita enter saja default, version 1 default, description-nya API sederhana untuk mengelola data mahasiswa. Kemudian entry point-nya kita ubah menjadi server.js. Test command-nya kita enter saja, get repository enter, keyword enter, author-nya kita tuliskan nama kita. License-nya kita ganti jadi MIT, sebenarnya mau di enter juga nggak masalah. Oke, kemudian enter. Nah, setelah itu maka akan muncul file package.json. Setelah ini apa? Karena kita ingin membuat servernya menggunakan Express.js, maka kita harus menginstal Express.js. Cara menginstalnya, kita kembali lagi ke terminal, kemudian ketikkan npm install express, kemudian enter. Pastikan juga teman-teman ini terhubung dengan internet, karena untuk menginstal library ini kita harus menggunakan internet. Setelah selesai, itu akan menambah satu folder dan satu file, yaitu node modules dan package log.json. Dua file ini, folder node modules dan package.log.json ini, jangan teman-teman otak-atik ya, biarkan saja. Langkah selanjutnya adalah membuat satu file dengan nama server.js sesuai dengan main tadi ya. Di atas ini kan kita masukkan mainnya itu server.js. Kemudian kita import library Express-nya. Kemudian kita buat suatu variabel namanya app, kemudian kita assign ke Express. Buka kurung, tutup kurung. Nah, setelah itu untuk membuat servernya bisa kita ketikkan seperti ini, app.listen. Kemudian bisa kita masukkan portnya berapa. Nah, di sini saya membuat variabel baru, di sini port misalkan. Portnya saya mau 5000. Nanti di sini saya bisa masukkan portnya 5000, kemudian koma. Di sini bisa kita masukkan callback ya. Jadi ketika server ini berjalan, itu kita pengennya menampilkan apa. Nah, saya ingin menampilkan console log saja. Kita tuliskan server running on port 5000. Kemudian save. Nah, untuk menjalankannya, itu bisa kita kembali ke terminal, kemudian ketikkan node, kemudian nama filenya. Nah, jadi nama file kita kan server ya. Jadi kita ketikkan server, node server. Setelah itu kita enter. Nah, di sini server running on port 5000.
Jadi servernya sudah berjalan, jadi dia menunggu request ya. Kalau kita cek di web browser, kemudian kita ketikkan localhost 5000 ya, kita enter. Nah, di sini akan tampil cannot get slash. Ini terjadi karena kita belum menambahkan routing apapun. Di sini sebagai contoh kita buat satu routing gitu ya dengan cara app dot kemudian metodenya apa? Di sini kita pakai get. Kemudian URL-nya apa? Slash misalkan dan function-nya. Nah, biasanya itu ada request, kemudian ada respond. Kemudian di sini kita pakai arrow function, jadi sama dengan, kemudian lebih dari. Nah, di sini saya menggunakan font ViraCode, jadi dia otomatis membuatnya jadi panah seperti itu. Nah, ini kita ketikkan res.send. Kita kirim apa misalkan halo dunia. Nah, kita save. Setelah kita save, kita harus merestart ya untuk mendeteksi perubahannya. Ini menghentikan servernya itu dengan Ctrl C ya. Kemudian kita jalankan lagi node server. Nah, servernya sudah jalan, kita kembali ke web browser, kita reload. Nah, halo dunia tadi akan tampil. Jadi itu cara membuat server sederhana di Node.js. Jadi singkat saja ya, simple dan gampang sekali dimengerti. Nah, untuk video kali ini mungkin kita stop dulu sampai sini. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai environment variable. Ya, untuk videonya saya cukupkan. Selamat sore semuanya.